Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya April Septiani dengan NIM C1D12513. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi eksekutif dalam pemerintahan. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi eksekutif itu sendiri. Fungsi eksekutif itu adalah salah satu dari 3 cabang kekuasaan negara, tria politika, di samping legislatif dan yudikatif. Dalam sistem pemerintahan modern, fungsi ini merupakan pelaksana utama kebijakan dan administrasi negara. Fungsi eksekutif itu juga memiliki inti dan tujuan utama. Yang pertama itu ada inti dari fungsi eksekutif adalah melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh cabang legislatif serta menjalankan pemerintahan sehari-hari. Dan tujuannya adalah mewujudkan visi dan program negara menjadi aksi nyata, memimpin stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan melalui pelayanan publik, serta memimpin negara baik dalam hubungan internal maupun kancah internasional. Kemudian ada pelaku utama atau aktor. Presiden dalam sistem tradisional seperti Indonesia dan Australia, atau Perdana Menteri beserta kabinet dalam sistem parlementer seperti Inggris dan Jepang. Wakil Presiden dan atau menteri-menteri sebagai pembantu utama. Seluruh aparatur sipil negara ASN atau birokrasi pemerintah seperti kementerian, lembaga dan kementerian, pemerintah daerah yang bertugas mengimplementasikan kebijakan. Serta ada tugas dan wewenang spesifik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem presidensial Indonesia. Oke, lalu ada tugas dan wewenang spesifik berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 dan sistem presidensial Indonesia. Fungsi eksekutif memiliki wewenang yang sangat luas mencakup yang pertama ada bidang pemerintahan dan administrasi. Pemimpin tertinggi pemerintahan memegang kekuasaan pemerintah sesuai konstitusi, lalu mengangkat dan memerhatikan pejabat, misalnya mengangkat menteri, duta besar, panglima TNI, kepala kepolisian, dan pejabat tinggi lainnya, sering dengan persetujuan DPR. Lalu ada mengelola birokrasi, pemimpin dan mengawasi kerja seluruh kementerian dan lembaga pemerintah. Lalu ada bidang legislatif. Hak inisiatif memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang pada DPR. Hak angkat atau veto dalam beberapa sistem. Eksekutif dapat menolak memveto yang disetujui legislatif. Meskipun Indonesia hak veto absolut tidak ada. Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai derivasi dari undang-undang. Lalu yang ketiga ada bidang pertahanan atau keamanan. Panglima tertinggi angkatan bersenjata dalam banyak sistem termasuk Indonesia memegang kendali tertinggi atas TNI, lalu menjaga kedaulatan negara, bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan nasional termasuk menanggapi ancaman. Lalu yang keempat ada bidang hubungan luar negeri, mewakili negara di dunia internasional, mengangkat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, mengangkat dan menerima duta besar di negara lain. Kemudian ada bidang keuangan dan ekonomi, menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan ke DPR. Lalu mengelola APBN setelah disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Ketiga, menetapkan kebijakan fiskal dan moneter bersama dengan Bank Sentral. Lalu ada bidang hukum dan keadilan, memberi gerasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR, Mahkamah Agung. Ini adalah bentuk hak prerogatif. Lalu menjaga ketertiban umum melalui instansi seperti kepolisian. Selanjutnya ada mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan. Di penjelasannya ini ada kekuasaan eksekutif yang besar harus diimbangi dengan pengawasan agar tidak menjadi otoriter mekanismenya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh konkret dalam konteks sehari-hari. Yang pertama itu ada ketika pemerintah membangun jalan tol, bendungan, atau segala itu adalah melaksanakan fungsi eksekutif. Lalu yang kedua adalah ketika pajak ditagih dan menggunakan untuk membayar gaji guru dan subsidi listrik, itu adalah fungsi eksekutif. Ketika TNI dikirim untuk misi perdamaian PBB atau Presiden menghadiri KTT G20, itu adalah fungsi eksekutif juga. Lalu ada ketika Polri mengatur lalu lintas dan menangani kriminalitas, itu adalah perpanjangan tangan
fungsi eksekutif. Lalu ketika pemerintah mengeluarkan Perpres tentang kendaraan listrik atau PP tentang gaji ASN, itu adalah fungsi eksekutif dalam membuat regulasi derivatif. Selanjutnya di sini adalah tantangan fungsi eksekutif. Tantangan fungsi eksekutif itu memiliki 4 poin. Yang pertama itu adalah efisiensi birokrasi, menghindari birokrasi yang lambat dan berbelit. Lalu ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Lalu political will vs tekanan politik, mewujudkan kebijakan yang tepat meski ada tekanan dari berbagai kelompok. Lalu ada koordinasi antar kementerian atau lembaga yang terkadang tumpang tindih. Oke, selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan saya tadi tentang fungsi eksekutif dalam pemerintahan. Kesimpulannya itu adalah fungsi eksekutif adalah mesin penggerak atau pemerintahan. Ia mengemban rumusan hukum dan politik yang telah diatur oleh DPR menjadi program, layanan, aksi nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Kemudian kekuatannya yang besar dalam sistem presidensial membuat integritas, kapasitas, dan akuntabilitas dari pemegang jabatan eksekutif, terutama presiden, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan suatu negara. Prinsip checks and balance mutlak diperlukan untuk memastikan kekuasaan ini berjalan demi kepentingan rakyat. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang fungsi eksekutif dalam pemerintahan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.